Nah, teman-teman, hari ini saya mau bagikan sebuah renungan singkat atau sebuah untuk kita bisa sama-sama belajar, untuk sama-sama kita mengerti apa sih yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Nah, pagi ini aku mau bagikan tentang tujuan hidup, tapi biarlah hari ini menjadi sesuatu yang berbeda buat kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, biar Engkau bukakan sesuatu yang baru buat anak-anak-Mu untuk pagi ini. Biar renungan hari ini menguatkan, mengingatkan kembali apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya di saat seperti inilah Tuhan akan melakukan sesuatu buat kehidupan kita. Terima kasih Bapak dan amin. Nah, teman-teman, kalau kita tahu hari-hari ini, akhir-akhir ini ada bagian di mana keadaan kita lagi krisis semuanya. Bahkan kehidupan kita juga mengalami hal juga. Roh kita, jiwa kita, pikiran kita juga mengalami tekanan yang luar biasa buat hidup kita. Nah, tapi ada satu bagian di mana saya mau bagikan tentang tujuan hidup. Tapi untuk sebelum masuk ke arah itu, kita harus mengerti dulu bahwa ada kala, ada masa di mana kita harus restart dalam kehidupan kita. Teman-teman tahulah kalau wifi, kalau ada kendala atau ada masalah pasti di restart dulu, atau handphone di restart dulu gitu kan. Kalau handphone di restart, dimatiin dulu atau dimuat ulang dulu, ada perintah seperti itu. Nah, waktu dimuat ulang dulu, kemudian kita tunggu nih berapa lama. Nah, habis itu muncul lagi, diproses lagi, dan akhirnya apa? Handphone kita kembali normal lagi. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ada kala kita harus restart kehidupan rohani kita. Nah, gimana caranya untuk kita bisa restart? Ya, Tuhan ingatkan lagi tentang buat apa sih kita hidup? Untuk apa kita ada? Nah, hari ini saya membagikan tentang tujuan hidup. Tapi sebelum itu, mari kita buka di 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Nah, di sini Paulus berkata kepada jemaat di Korintus untuk dia katakan seperti ini. Kamu jangan berlari tanpa tujuan. Dalam berlari kamu ada tujuan. Bahkan kamu bukan petinju. Bahkan kamu petinju sembarang aja mukul sana, mukul sini. Akhirnya apa? Energi kita habis. Akhirnya apa? Kita nggak nyampe tujuan, tapi kita buang-buang waktu. Kita nggak nyampe dalam lari kita, tapi energi kita akhirnya sia-sia. Nah, tujuan dalam berlari harus ada tujuan. Nah, tapi sebelum masuk itu saya mau buka ini. Mari kita belajar untuk kita mengerti dulu sebenarnya tujuan apa sih orang percaya diciptain. Yang pertama worship, dia menyembah Tuhan. Tujuan awal dari kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Makanya kenapa waktu Adam jatuh dalam dosa, dikirimlah Adam yang kedua namanya Yesus untuk membangun hubungan itu kembali. Dengan hubungan itu kita bisa nyampe tahta surga melalui Kristus Yesus, gitu kan? Betul nggak? Dia sebagai perantara buat kita. Yang pertama worship, yang kedua fellowship atau persekutuan. Nah, kita butuh fellowship, kita butuh bersekutu dengan satu dengan lain. Karena di situ menguatkan tujuannya orang percaya. Itu bisa dilihat dari kisah para rasul, betul nggak? Jemaat mula-mula, kisah para rasul 2, situ dibukain jemaat mula-mula. Mereka tekun bersekutu. Yang ketiga fellowship. Yang ketiga pemuritan, disiplinship, gitu kan? Discipleship, pemuritan, di mana di situ muridkan. Perintah Tuhan sendiri, pergi jadikan semua bangsa muridku. Yang keempat kita ministry, pelayanan sebagai bukti apa? Sebagai bukti cinta kasih kita sama Tuhan. Bukan pelayanan untuk menampilkan muka kita, bukan pelayanan untuk menyatakan siapa kita, gitu kan. Tapi pelayanan di mana wujud karena kita mengasihi Tuhan sebagai pelayan sama Tuhan. Yang kelima kesaksian. Nah, witness, kesaksian, bersaksi di situ, menyampaikan kabar baik buat semua orang. Itu tujuan secara umum yang Tuhan taruh buat kehidupan kita. Nah, ini semua pasti udah tahu, pasti udah tangkap. Kau harus mengerti ini gitu. Karena tujuan hidup kita harus jelas. Nah, saya mau bagikan secara spesifik apa sih tujuan hidup kita. Tapi sebelum itu kita bisa belajar sesuatu. Kita harus bisa membedakan identitas, calling, purpose. Nah, identitas itu berbicara siapa kita dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Tuhan. Nah, waktu kita tahu siapa kita dalam Tuhan,
kehidupan kita akan menjadi berbeda. Waktu siapa tahu kita dalam Tuhan, kita nggak banding-bandingin orang, kita nggak akan cemburu sama orang, kita nggak akan bandingkan hidup kita sama orang, karena kita tahu siapa kita dalam Tuhan. Nah, ayo, siapa kita dalam Tuhan? Kita adalah orang yang dikasihi, kita orang yang disayangi sama Tuhan, kita orang yang diperhatikan sama Tuhan, kita orang yang sangat dihargai sama Tuhan. Ayat-ayatnya banyak banget. Contoh simpelnya, engkau menenun dalam buah kandungan ibuku, betul nggak? Dia sangat tahu. Terus yang kedua apa? Calling atau panggilan. Panggilan itu adalah peran yang Tuhan berikan untuk kita bisa sampai tujuan untuk kehidupan kita, untuk tujuannya Tuhan. Peran atau sarana yang Tuhan berikan untuk bisa sampai tujuan. Nah, peran ini macam-macam. Ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada sebagai dokter, ada sebagai pengusaha, ada yang sebagai pekerja kantor, ada sebagai sekretaris, ada banyak hal, guru, banyak hal yang. Nah, itu calling purpose-nya. Itu yang membuat hatimu ini merasa gundah gitu, merasa aduh, kayak ini kok aku di sini nih gitu kan. Nah, itu kendaraan untuk mencapai tujuan. Nah, itu calling. Nah, beda lagi dengan purpose. Purpose itu adalah tujuan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Nah, ini pribadi, kita nggak bisa samakan. Ada yang memiliki tujuan hidupnya. Nah, hari ini saya bagikan untuk kita bisa bedakan identitas, calling, dan purpose ini sangat penting banget. Kita tahu itu. Oke, coba kita lihat contohnya. Contoh yang nggak lain kita bisa ambil dari contoh Yesus. Identitasnya siapa? Anak Allah. Betul nggak? Nah, kalau kita, identitas kita apa? Dikasihi, diterima, berharga di hadapan Tuhan. Itu identitas kita. Betul? Jadi bukan apa kata orang, itu identitas kita. Yang kedua, panggilan. Panggilannya Yesus apa? Dia bisa disebut dengan nabi, guru, tabib, pengajar, dan sebagainya. Nah, panggilan kita banyak hal. Kita bekerja, dokter, terus karyawan, semua untuk mencapai tujuan. Nah, ketiga, purpose-nya Yesus apa? Menyelamatkan manusia. Betul nggak? Nah, tujuan kita apa nih? Kita harus tahu itu. Nah, contoh yang kedua dalam Alkitab kita bisa belajar sesuatu adalah Yusuf. Yusuf dimulai dari sebuah mimpi. Betul nggak? Kejadian 37 ayat 5-8, kau bisa baca Kejadian 37 ayat 5-8. Di situ Yusuf sangat jelas banget dikatakan dia dapat mimpi bahwa berkas-berkasnya itu akan disembah oleh saudara-saudaranya. Dia kan berkeliling gitu, berkas gandumnya dia kan berdiri tegak gitu kalau kau baca. Pagi baru berdiri, kemudian datang berkat kamu kalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku. Nah, dari situlah Yusuf dapatkan panggilan. Dari situlah dimulai dari sebuah mimpi itu Yusuf. Akhirnya, tapi dari mimpi itu kemudian Yusuf mulai mengerti nih, mulai sadar, mulai tahu gitu kan. Tapi kita bisa belajar dari sesuatu dari kehidupan Yusuf. Dari mimpilah Yusuf masuk juga ke dalam sesuatu yang tidak mengenakan buat dia. Tapi dia nggak hilang dari panggilan itu. Panggilan yang Tuhan tetapkan tujuan yang ditetapkan Yesus atau purpose yang ditujukan Tuhan buat Yesus adalah dia akan memberikan makan. Dia akan memberikan makan buat saudara-saudaranya. Betul? Kalau kau baca nanti di Kejadian 45 di situ. Kau baca banyak itu di situ bahwa semua saudara-saudaranya sujud menyembah dan dia datang kepada Yusuf. Itu panggilan, tapi perjalanannya kehidupan Yusuf untuk mencapai panggilan yang Tuhan tetapkan itu berat banget. Yusuf harus dijual. Kemudian Yusuf harus dipenjara. Betul nggak? Yusuf harus difitnah. Betul nggak? Yusuf mengalami sesuatu itu, tapi dia tahu panggilan akhirnya. Dia tahu tujuan akhirnya itu dia tahu, dia lewati itu. Nah, kalau kita bisa belajar dari Yusuf, bisa nggak kita masih memberi yang terbaik di saat-saat krisis? Yusuf dikenal memberi yang terbaik di saat krisis. Dia dijual, bahkan dia nggak tahu gitu loh. Dia nggak mengerti gitu. Masih muda, dipisahin dari papanya, zaman itu nggak ada WA, nggak ada ini, mungkin dia nggak ada lapor polisi juga gitu kan. Dia harus dipisahkan dari papanya, itu sakit banget. Dan Yusuf hidup sendiri. Tapi apa yang terjadi? Yusuf banyak belajar, saya nggak bukain itu nanti. Tapi kalau saya mau bukain ada seperti ini, Yusuf tahu panggilan akhirnya.
bahwa saudara-saudaranya akan menyembah dia. Bukan menyembah dia, sujud, menyembah berkas itu. Panggilannya itu dia tahu, purpose-nya dia tahu, dia mengerti itu, dia kerjakan itu. Dan dia yang saya tahu di saat krisis pun dia berusaha memberi yang terbaik. Keren kan Yusuf? Di saat krisis loh, dia beri yang terbaik. Di waktu di fitnah di Potifar, dia beri yang terbaik juga. Waktu di penjara, dia beri yang terbaik juga. Keren? Yusuf berawal dari mimpi. Identitasnya kita tahu Yusuf pemimpin. Panggilannya dia tahu bahwa dia berkas-berkasnya akan disembah oleh akan saudara-saudara akan datang dan dia akan kasih makan buat saudara-saudaranya. Itu gambaran saya. Betul nggak? Nah, teman-teman, untuk menemukan tujuan hidupmu, kau harus mengerti. Nggak ada kata lain. Kau mulai tanya sama Tuhan. Mulai, Tuhan apa yang jadi tujuan hidupku? Kau akan mengerti itu. Nah, pertanyaan simpel dalam tujuan tetapkan buat hidup kita itu cuman yang saya pelajari ini satu aja ya. Saya bukain buat teman-teman adalah seperti ini. Apa yang buat kamu gelisah waktu kamu lihat sebuah keadaan? Misalnya ada satu orang, dia gelisah melihat generasi ini makin hancur. Nah, purpose-mu, panggilanmu adalah menyelamatkan generasi itu. Nah, ada suatu kegelisahan di mana kalau kau nggak memberi gitu kan, rasanya gimana gitu, hati kok nggak tenang gitu, dan kau mau memberi di situ. Nah, untuk panggilan kau tanya Tuhan karena Dia menciptakan itu. Dan yakin dan percayalah, kau akan mengerti. Waktu kau akan mengerti tujuanmu, kau akan mengerti identitasmu, kau akan mengerti panggilanmu, kau akan mengerti tujuan hidupmu, kau nggak akan sia-siakan, kau nggak akan buang-buang waktu akan semuanya. Hanya orang-orang yang mengerti tujuan hidup, dia akan buang-buang waktu semuanya. Makanya Paulus katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Nah, segala sesuatu ada tujuannya. Buat apa teman-teman bekerja? Buat apa teman-teman buka usaha? Buat apa kita membangun rumah generasi juga? Semua ada tujuannya. Buat apa nanti teman-teman berkeluarga? Buat apa? Semua ada tujuannya. Dan waktu kita hidup dengan sebuah tujuan yang Tuhan tetapkan, walaupun perjalanannya waktu kita babak belur, perjalanan waktu kita naik turun, perjalanan waktu kita hampir mau meninggalkan Tuhan, yakin dan percayalah tujuan hidup yang Tuhan tetapkan buat kita tidak akan berhenti. Kita akan terus berjalan. Suatu saat saya kebukakan tentang kehidupan Yusuf yang begitu luar biasa, berawal dari mimpi, tapi kenyataannya nggak sesuai apa yang diharapin. Berawal dari sebuah mimpi, tapi Tuhan bisa kerjakan itu semua. Banyak hal kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf. Nah, tapi hari ini saya bukakan apa sih tujuan hidupmu? Kau harus mengerti, kau harus tahu itu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau anak-anak, engkau lihat anak-anakmu yang sedang hari ini sedang mencari tujuan hidupnya. Hamba berdoa, biarlah pesan singkat hari ini Tuhan membukakan sesuatu buat anak-anakmu. Biarlah mereka hidup tidak sembarangan, mereka hidup tahu tujuannya Tuhan. Dan dia mengerjakan, dia menghidupi tujuan hidup mereka. Mau berdoa dalam nama Yesus, engkau yang bekerja, engkau lakukan sesuatu. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang berbeda buat anak-anakmu, pagi yang dimana penjagaan Allah turun dari kehidupan, kesehatan yang terbaik, keuangan yang terbaik, keluarga yang terbaik, komunitas yang terbaik, rema yang terbaik, usaha yang terbaik, keluarga yang terbaik Tuhan ada dalam kehidupan anak-anakmu, rumah generasi hari ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka di sana. Berkati mereka yang kerjakan dalam nama Yesus.